Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk video kali ini, pertama-tama kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Indeks IHSG pada hari ini ditutup naik ya, naik 0,83% di level harga 4.568, di mana sempat naik ya, mendekati resisten di 4.639, namun di sore hari tertekan profit taking ya, terutama setelah ada rilis berita mengenai BI rate ya, yang ternyata pada hari ini tetap ya, dan tidak turun lagi ya, Mak. Jadi ada langsung tekanan jual langsung ya. Namun IHSG masih tetap bisa bertahan positif ya. Nah, hari ini yaitu hari di mana sektor finance akhirnya berhasil rebound ya. Nah, ketika sektor finance terutama bank ya, ini rebound berarti IHSG langsung merespon dia naik ya. Nah, dan hari ini benar naik ya. Jadi pagi buka dia langsung terbang ya, terutama Bank BRI ya. Nanti kita akan bahas secara khusus ya Bank BRI di pembahasan sahamnya ya. Nah, IHSG dia langsung rebound ya karena di 2 hari sebelumnya ya. Di 2 hari sebelumnya memang IHSG sudah penurunannya sudah tertahan ya di area support 4.480 ya, dan hari ini mulai rebound ya dengan mencapai high 4.619 dan masih belum bisa ya sampai ke resistennya ya. Nah, ini untuk beberapa saham yang capnya besar yang mempengaruhi ya, yang mengatur pergerakan, di mana yang naik antara lain ya bank ya, terutama 3 bank BUMN kita yaitu BRI, Mandiri, dan BNI rebound ya, dan sementara yang memperberat yaitu beberapa dari sektor konsumer yang selama ini naik di atas, naik terus ya. Terus waktu BBRI dia pergerakannya turun ya. Nah, seperti Unilever dan HMSP hari ini dia mulai turun ya. Nah, jadi inilah dua saham ini yang ikut mempengaruhi koreksi di candle IHSG ya pada hari ini, dan juga ada dari Basikin yang selama sektor finance turun, Basikin dia bergerak naik terus ya. Misalnya salah satunya yaitu SMKR ya. Ini juga mencatatkan penurunan ya. Nah, untuk sektor bank sendiri yaitu BCA ini juga turun walaupun tipis ya. Nah, jadi yang menekan yaitu antara adanya peralihan ya antara sektor bank yang naik dan juga sektor konsumer yang mulai turun ya karena sudah rally berhari-hari, dan juga BRI di hari ini mulai rebound naik karena juga sudah turun berhari-hari. Nah, untuk IHSG sendiri bila kita lihat dari indikator MACD-nya ya selama masa konsolidasi sideways ini ya. Ini volumenya yaitu cenderung turun ya. Dan juga dari MACD-nya ya juga terlihat terus turun ya, walaupun belum terlihat adanya tekanan jual yang kuat sehingga bisa dead cross. Jadi sekarang masih oke ya, masih bertahan di atas positif ya, walaupun pergerakannya sangat sideways ya, sangat monoton ya. Oke, jadi untuk besok ya kita ada kemungkinan besar untuk sesi pertama ya. Sesi pertama ada kemungkinan IHSG akan mencoba lagi naik ya untuk menembus high hari ini ya 4.609 ya. Namun untuk sesi kedua karena ada long weekend ya. Nah, ini long weekend ini cukup bahaya karena bisa jadi di sesi kedua akan terjadi profit taking ya.
Nah, ini untuk diwaspadai. Untuk sesi pertama ada kemungkinan besar IHSG akan mencoba naik lagi ya. Namun untuk sesi kedua ini yang agak harus diwaspadai karena seperti tadi sore aja sudah mulai saham-saham yang sudah naik sebelumnya sudah mulai turun ya. Ya, oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya ya. Di mana saya akan coba menawarkan untuk join program ada program ya untuk membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya, di mana di dalamnya akan mendapatkan fasilitas ya berupa akan tergabung ke dalam grup ya Telegram ya. Dan apabila tidak ingin yang satu arah ya, jadi tidak terlalu ramai chatnya, bisa nanti saya akan gabungkan juga ke ada channel juga ya. Nah, fasilitasnya ya nanti adalah akan mendapatkan rekomendasi saham ya. Jadi mana untuk di Rob Channel Trader VVIP ini nanti rekomendasinya tidak terlalu banyak, jadi biar lebih fokus ya. Nanti dan juga nanti ada fasilitas berikutnya yang cukup bikin tambahan bagus, yaitu setiap member bisa merequest chat ya, yang sudah dilengkapi dengan analisa teknikal, dengan support, resisten, dan juga arah tren, dan juga bila ada pola teknikal yang ada nanti akan juga digambarkan juga ya. Nah, jadi chatnya jadi seperti yang ada di video ini ya. Nah, dan juga nanti juga bisa menanyakan ya, bagaimana pergerakan saham tertentu ya, baik yang diincar mau yang dimiliki, layak dibeli, apakah layak di hold atau harus di cut loss ya. Karena ada terjadi perubahan tren ya. Oke, dan juga nanti di dalam grup tersebut bisa berdiskusi dan mengkonsultasikan ya saham-saham baik yang diincar maupun yang dimiliki ya. Oke. Berikut adalah contoh-contoh rekomendasinya ya. Ya, bila ada rekan-rekan yang tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Nah, oke. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama. Kita akan membahas saham Bank BRI ya, atau BBRI ya. Nah, ini setelah mengalami penurunan yang cukup lama ya. Jadi kita hitung candlenya nih ada sekitar ya 5-6 candle ya. Nah, ini 5-6 candle penurunan dari Bank BRI ya. Yang diwarnai dengan net sell asing yang besar-besaran ya, terutama dari broker kaset ya, dengan melakukan net sell sekitar 400 miliar ya dalam 5 hari ya. Nah, ini hari ini ya, BBRI mencatatkan net buy asing untuk hari pertama ya, berhasil mencatatkan net buy sebesar 170 miliar ya, net buy ya. Jadi merupakan harapan ya setelah banyak sekali investor yang merasa penurunan BBRI ini sangat cukup tajam ya, dan tidak ada henti asing mengguyurnya ya. Nah, ini sampai ya dia menembus dua support penting ya, yaitu polanya yaitu di descending triangle-nya ya. Supportnya di 2580 jebol ya di sini ya. Nah, ini penjebolan support pertama ya di pola descending triangle-nya ya. Dan kedua yaitu menjebol harga low dari Maret ya, atau low tahun ini pun ikut dijebol dengan gampang sekali ya. Dan akhirnya penurunannya berhenti ya di kisaran 2 berhenti ya. Terus kemudian hari ini berhasil rebound ya dengan mencatatkan high
di 24 high-nya sekitar di 2440 ya. 2420 sorry. Nah, untuk besok ya, untuk perkiraannya besok untuk sesi pertama ada kemungkinan besar BBRI akan mencoba naik kembali ya. Dengan tujuan ya masuk dan bertahan ya, tembus dan masuk, naik, tembus dan bertahan di atas level 2400 ya. Kan kalau bisa dia bisa tutup di atas low Maret ya. Di kisaran 2440 ya. Ini untuk resistennya sendiri ya untuk besok ya. Yang harus diperhatikan yaitu kisarannya ada di kisaran 2520 sampai dengan 2440 ya. Nah, di kisaran ini ya. Jadi rekan-rekan yang sudah memiliki BBRI dan ingin fast trading ya, ada kemungkinan untuk area resisten ini akan cukup berat ya. Dan juga nanti bila berhasil menembus area ini akan ada ya, kalau kita tarik ini ada line downtrendnya ya, ada tarikan line downtrend ya. Biasanya kalau udah ada line downtrend ini biasanya akan cukup berat ya untuk ditembus ya. Nah, jadi besok akan mencoba untuk naik ya, menembus area resisten ini. Nah, hati-hati apabila di sesi keduanya ya kena guyuran ya. Nah, kena ditekan lagi karena memang ini tekanan jual di BBRI ini tidak akan selesai hanya dengan sekali naik ini aja ya. Jadi untuk yang fast trading hati-hati. Nah, untuk yang ingin invest dan posisi untuk hold ya, ini masih cukup oke untuk hold ya karena sudah mulai naik ya. Nah, oke, kita akan melangkah ke saham berikutnya yang akan kita coba bahas, yaitu dari sektor bank juga. Ini kita akan melihat bank BJBR ya. Nah, ini BJBR hari ini juga mengikuti jejak BRI ya, di mana mulai rebound ya, walaupun BJBR ini masih belum mencapai supportnya ya di 665 ya. Nah, ini supportnya maksudnya ini support dari penurunan di Maret itu ya. Jadi polanya nanti ini akan cenderung untuk pembentukannya adalah untuk double. Nah, ini untuk double bottom ke atas ini ya. Ini untuk mid term-nya ya. Nah, ini sedangkan untuk short term-nya ini sudah terlihat ada pembentukan pola falling wedge ya. Nah, ini biasanya pembalikan arah ya. Nah, tinggal menunggu rebound-nya ya. Nah, rebound-nya ya. Nah, hari ini closing-nya masih di 695 ya. Kita harapkan bisa berada di atas 700-an ya. Tapi hari ini masih belum bisa ya. Kita akan tunggu karena juga ada long weekend biasanya akan banyak profit taking ya. Nah, kita akan tunggu maka BJB ini bisa keluar dari resisten bagian channel bagian atas ya dari pola falling wedge sini ya. Nah, ini untuk indikatornya masih ini sendiri, bila kita lihat tekanan jualnya sudah makin lama makin membesar ya. Nah, ini bisa diperhatikan ya apabila nanti ternyata gagal naik ya, ini kenaikan gagal, malah tambah turun lagi ya, malah menembus dari support dari 665 nih harus diawasi ya. Ya oke, ini untuk pembahasan BJBR. Nah, berikutnya kita akan melihat saham dari sektor properti ya, yang hari ini namanya juga banyak sekali saham-saham dari sektor properti yang bergerak ya. Ini salah satu kita mengambil yang paling bagus ya pergerakannya, yaitu ada Pakuwon Jati atau Pawon ya. Nah, ini Pakuwon ya. Jadi memiliki support ya di kisarannya 326 ya. Dan juga nanti dia punya resisten di 384 ya. Dan hari ini mencoba naik ya, namun karena gap up jadi candlenya kurang bagus ya. Ditutupnya di 342 ya. Nah, bila kita tarik garisnya ini ternyata ada line downtrend ya. Makanya kenaikannya hari ini terlihat tertahan ya. Nah, ini
ada line downtrend di sini, makanya kenaikannya agak tertahan ya. Jadi seperti ini, ada nih. Nah, menembus gagal, mencoba lagi dan gagal, dan ini mencoba lagi. Nah, kita akan tunggu besok akankah gagal atau berhasil ya. Nah, yang harus waspada ini polanya biasa disebut descending ya. Nah, biasanya descending ini biasanya dia ke bawah ya, seringnya kebanyakan ke bawah ya. Namun bisa juga dia tembus ke atas juga bisa ya, tembus ke atas juga bisa. Namun seringnya dia ke bawah ya. Nah, memang kita akan tunggu saja ya. Apakah Pakuwon bisa berhasil keluar ya dari channel turun ini ya. Nah, nanti juga perhatikan ya ke depannya apabila Pakuwon ini gagal naik malah turun, malah bergerak di bawah 325 kembali ya dan membentuk lower low kembali ya. Nah, ini akan bahaya ya karena trennya ini nanti akan bukannya naik malah tambah turun ya. Nah, malah jadi downtrend ya kalau dia membuat lower low ya. Nah, ini karena di atasnya ini sudah terbentuk lower high terus ya, lower high terus ini cukup berbahaya ya. Nah, nanti harus diwaspadai ya untuk Pakuwon ini ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Demas ya atau Pural Delta Lestari ya. Nah, hari ini terlihat gerakannya cukup bagus ya karena menguat cukup bagus ya. Ini dia turun ada pembagian dividen ya. Dan hari ini menguat ya, rebound ya. Dia rebound di supportnya ya, di 129. Kita lihat 129 ini support yang ternyata cukup kuat ya, untuk cukup bagus ya. Ini kita lihat ya, rebound ya. Ini support 129 ini cukup kuat ya. Nah, ini kali ketiga dia mencoba dan berhasil ya. Dan juga bila kita perhatikan ya, polanya untuk midterm ini juga bila kita lihat ini adalah juga double juga ya. Ini kan ada potensi dia double bottom ya apabila dia berhasil rebound dan hari ini tampaknya sudah mulai ya tanda-tanda untuk pembalikan arah dari Demas ini mulai muncul ya karena hari ini dia berhasil rebound dan dia berhasil ditutup di atas 136 ya. Hari ini dia ditutup di 139 ya. Sangat bagus sekali ya. Nah, besok kita akan tunggu pergerakannya ya. Dan apabila besok Demas ini bisa menguat kembali ya, ada potensi dia akan naik ya menuju ke resistennya di 152 dan juga dari downtrendnya ya. Ini gara tarikan garis downtrend di sini ya. Nah, kita akan tunggu ya pergerakan dari Demas ini ya. Apabila berhasil tembus juga ya, berarti akan confirm dia akan membentuk polanya yaitu double bottom ya. Dan dari indikator MACD-nya pun kita lihat ya. Nah, 3 hari terakhir ini ya, 3 hari terakhir ini sudah mulai ya diakumulasi lagi ya. Nah, hari ini lebih besar lagi akumulasinya ya. Nah, ini apabila besok bisa lanjut menguat akan bisa mungkin golden cross di sini ya. Nah, ini bisa golden. Istilahnya bisa GC ya, golden cross di atasnya. Nah, ini juga volumenya ini cukup bagus ya, valid ya nih ya. Berarti reboundnya ini hari ini cukup valid ya. Kenaikan full body candle ya. Dan tutup di atas resisten terdekat ya. Dan juga nanti volumenya juga besar ya. Nah, ini ada potensi dia besok akan bisa melanjutkan kenaikannya ya. Oke. Saham berikutnya kita akan melihat saham Bekasi Fajar Industrial Estate atau BES. Nah, ini juga dari sektor properti juga ya. Nah, ini hari ini juga menguat ya. Ya, juga hari ini menguat dari supportnya di kisaran 96 ya. Nah, ini hari ini juga tampak dia rebound ya di 96 dan tutup naik lumayan ya di 4% ya di 100 pas ya. Nah, ini bila kita lihat dia memiliki support di 96 ya dan juga resisten nanti di 119. Namun dia ada downtrend ya, ada tarikan downtrend di sini ya. Nah, ada downtrend di sini yang akan menjadi tugas besar bagi BES ya. Apakah berhasil menembus ya atau malah turun lagi dan malah membentuk
lower low ya. Nah, ini kita tarikannya. Kalau dia downtrend seperti ini line-nya ya. Nah, hati-hati ya apabila percobaannya nih, apabila berhasil dia akan ke 119 ya. Karena apabila nggak gagal ya, gagal malah reverse ke bawah lagi dan bikin lower low di bawah 96. Nah, ini potensinya dia akan malah tambah turun ya. Nah, ini hal-hal yang mesti diperhatikan ya di base ya. Dan untuk indikator MACD-nya pun terlihat ya. Ini aksi-aksi akumulasi beli sudah mulai banyak ya, namun kita akan tunggu ya pergerakan base ya untuk bisa keluar dari downtrendnya ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat ini saham dari sektor ayam ya, ayam. Sering disebut ayam ya, dari sektor poultry ya di basic in ya. Nah, ini hari ini berhasil rebound ya dari supportnya ya. Ini kita lihat ada support pertamanya nih, ada support di 505 ya, dan namanya hari ini cukup bagus ya karena dia berhasil mantul ya di 505 ya. Sempat high-nya 540, namun close-nya karena koreksi market ya, dia ikut terkoreksi ya di 520 ya close-nya ya. Jadi rebound-nya lumayan bagus ya, dari 500 dia ke 540 kisarannya udah hampir 78% ya. Jadi cukup bagus pergerakan walaupun terkena koreksi. Nah, ini untuk resisten jangka pendeknya ya, untuk ada di resisten minornya ada di kisaran 540 ya sampai 545 ya. Dan apabila besok dia berhasil tembus dan bertahan di moving average 20-nya ya. Ini ada chance dari main ini untuk lanjut ya menguat ke resisten utamanya ya. Resisten utama, major resistennya ya yang ada di 605 ya. Nah, ini ada di 605 ya, bisa diperhatikan ya, di 605 ya. Dan untuk volume sendiri bagus ya hari ini ya, di atas rata-rata ya. Dan bila kita lihat indikator MACD-nya, dia mulai masuk lagi akumulasi belinya ya. Nah, kita akan tunggu kelanjutan dari rebound dari main ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Vale Indonesia atau Inco ya. Nah, ini Inco dari sektor mining ya, metal mining ya, dari nikel ya. Ini kita lihat ini sudah naiknya cukup panjang ya, dan untuk 2 minggu terakhir ini ya terlihat Inco bergerak sideways ya. Nih, pergerakannya dari cenderung sideways ya, dengan resistennya kisarannya 3100 dan bawahnya di 2900 ya. Ini 3100. Supportnya di 2900 ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih mau hold Inco ya, perhatikan untuk supportnya di 2900. Nah, ini harap diwaspadai apabila nanti malah bergerak turun keluar ke bagian bawah ya. Karena pola yang terbentuk di Inco ini terlihat kurang bagus ya. Bila mengikuti video-video saya sebelumnya, ini pembentukannya yaitu rising wedge ya. Nah, ini dua saham yang teridentifikasi rising wedge ya, endingnya kurang bagus ya. Nah, ini kita lihat rising wedge ya. Nah, ini tarikannya ya. Nah, ini rising terbentuk ya rising wedge ya. Apabila nanti ya closingnya sudah mulai di bawah 2900 ya, harus diwaspadai ya, karena bisa jadi dia akan lanjut turun ya. Seperti ACES dan juga BRPT ya. Nah, ini salah satu pola yang terbentuknya falling wedge juga ya. Nah, untuk volume sendiri ya, ketika dia udah konsolidasi ya, ini volumenya turun ya. Nah, kita akan tunggu ya action berikutnya dari market maker dari Inco ya, apakah dia lanjut ya rebound di upper channel uptrend ini, dia akan bisa rebound ya dan naik, atau malah bergerak turun menembus dari support ya 2500. Nah, ini tolong bisa diperhatikan ya supportnya ya. Ini akan menentukan ke depan ya. Nah, juga nih kenapa bisa nih ya falling wedge, karena lihat kekuatan naiknya, dia kenaikannya ya makin kenaikan yang kedua ini lebih rendah ya. Ini kenaikan pertama dan ini kenaikan kedua ya. Terlihat lebih rendah ya. Lebih rendah dan kita lihat kekuatan akumulasinya pun dia lebih turun ya. Ini makanya makanya terbentuk
pola dia rising wedge. Nah, kalau biasa rising wedge biasanya dia mau turun biasanya ya. Kebalikan dari falling wedge ya. Ya, untuk pembahasan pembahasan saham pada video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual.